Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi ini semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama membuka kitab Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat dan hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka mata telinga hati kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita memasuki bulan Agustus, dan pada bulan ini kita di sana sini sudah mulai dipasang bendera merah putih di sepanjang jalan-jalan, bahkan di rumah-rumah yang sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan. Kita akan merenungkan hal kemerdekaan. Jadi merdeka dalam kamus bahwa kemerdekaan itu merupakan sebuah kebebasan lepas, tidak mendapatkan tekanan dari luar dan tidak terjajah. Dan Indonesia, negara kita ini dulu pernah dijajah, dikuasai oleh bangsa Belanda cukup lama sekali, lamanya 350 tahun. Sedangkan oleh negara Jepang, bangsa kita dijajah selama 3,5 tahun. Dalam ayat 13, saya ulang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang setiap tanggal 17 Agustus kita senantiasa selalu merayakannya. Bagaimana dengan kita, generasi muda, anggap saja generasi muda karena sudah mengalami masa kemerdekaan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu ya, supaya kemerdekaan itu tidak berjalan sia-sia. Tentunya saat ini para pemuda atau generasi muda banyak mengisi kegiatan dengan berbagai macam bidang. Misalnya di dalam pengabdian masyarakat, kemudian ada yang terjun di dalam perekonomian, kemudian ada yang dalam bidang pendidikan dan dalam mengelola lingkungan hidup, dan banyak lagi hal lain, cara untuk mengisi kemerdekaan. Dan dalam ayat 13, kemerdekaan
Kristen merupakan sebuah kemerdekaan yang diperoleh berdasarkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Kemerdekaan yang kita terima merupakan anugerah dari Tuhan yang telah dijanjikannya dan harus dipelihara selama umatnya tetap setia kepadanya. Kemerdekaan tidak berarti bebas dari Allah. Bahkan pengertiannya yang tepat adalah dalam pelayanan kepada Allah. Dan manusia menemukan kebebasannya yang sempurna dengan kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Dalam kemerdekaan yang kita terima, kita bisa mempergunakan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di sini berarti kita saling melayani satu dengan yang lain. Tentunya dengan penuh kasih, ya, yang rela berkorban. Nah, di sini ya. Dalam Efesus 2 ayat 10, mari kita buka Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menghendaki kita, ya, dalam kemerdekaan yang Allah berikan dengan penuh kasih karunia tadi, Tuhan menghendaki agar kita hidup tidak dalam dosa. Artinya di sini hidup melakukan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik artinya pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dan pekerjaan baik itu merupakan hal yang penting untuk dijadikan sebagai landasan orang percaya dalam rangka melakukan penginjilan, yaitu mengabarkan kabar baik, kabar sukacita yang harus diberitakan kepada orang-orang yang belum menerimanya. Jadi, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan yang merupakan anugerah dan kasih karunia-Nya, janganlah kita sia-siakan, ya. Janganlah kita abaikan, ya. Kita hendaknya memakai kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk melayani Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi hidup dalam anugerah Tuhan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang baik, menjauhi kehidupan yang berdosa, ya. Jadi kemerdekaan itu harus kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita pakai, ya, harus benar-benar kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Melayani satu dengan yang lain dengan
penuh kasih, artinya tidak tujuannya tidak mencari pujian, tidak mencari keuntungan pribadi atau mencari kehormatan dari orang lain. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan iman kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Hendaklah menjadi kita hidup semakin hari semakin taat kepada Tuhan dan setia kepadanya. Amin.